Halo, selamat datang di channel Low Space. Sesuai namanya, channel ini hadir untuk teman-teman yang tertarik dengan dunia hukum atau yang ingin belajar hukum. Jadi, pastiin teman-teman untuk like, komen, share, dan subscribe Low Space untuk dapetin konten-konten menarik dari kami. Akhir-akhir ini, masyarakat tengah dihebohkan dengan adanya dugaan kebocoran data pribadi melalui berbagai aplikasi atau sistem elektronik milik pribadi maupun milik publik. Hal ini tentunya menjadi perhatian kita semua, karena data pribadi tersebut seringkali berpotensi disalahgunakan untuk suatu tindak kejahatan tertentu. Kemudian, apa yang terjadi ketika data pribadi kita bocor, dan dari mana kita bisa mengetahui kalau data pribadi kita bocor. Selanjutnya, apa langkah yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui bahwa data pribadi kita telah bocor? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video berikut. Saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Karena ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi masih bersifat parsial dan juga sektoral. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kebocoran data pribadi, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan data pribadi itu? Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, data pribadi adalah segala data tentang seseorang, baik sudah teridentifikasi maupun yang dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Sebagai contoh, nama, tempat tanggal lahir, alamat rumah, email, nomor telepon, data KTP, dan data kartu keluarga. Atau yang lebih luas lagi, ada etnis atau ras, riwayat kesehatan, agama, data biometrik, hobi, preferensi sesuatu yang dapat teridentifikasi melalui website cookies tertentu. Ketika data pribadi tersebut sudah bocor, sebetulnya sangat rawan sekali teman-teman untuk terjadinya sebuah penyalahgunaan data pribadi tersebut. Jenis penyalahgunaannya tergantung dengan jenis data pribadi yang bocor. Misalnya, apabila data yang bocor tersebut merupakan informasi KTP, maka salah satu contoh penyalahgunaan yang mungkin terjadi adalah data tersebut berpotensi digunakan untuk pengajuan pinjaman melalui pinjol ilegal yang berdampak kepada terjebaknya pemilik data tersebut atas pinjaman yang tidak dilakukannya. Contoh lainnya adalah apabila data yang bocor merupakan alamat email, nomor telepon, maupun preferensi tertentu melalui website cookies. Hal ini berpotensi dapat digunakan untuk penjualan data demi kebutuhan telemarketing atau digital advertising, spam, atau bahkan target penipuan atau phishing, baik yang dilakukan melalui telepon atau email, bahkan sampai menghack akun media sosial teman-teman loh. Nah, sebetulnya bagaimana sih cara kita untuk dapat mengetahui data pribadi kita sudah bocor atau belum? Yang pertama, biasanya melalui pemberitahuan email teman-teman dari penyelenggara atau pemilik sistem elektronik yang bersangkutan. Mereka biasanya memberikan informasi yang menyatakan telah gagal dalam memberikan perlindungan atas data pribadi tersebut. Atau cara lainnya adalah teman-teman bisa mengecek sendiri melalui website di https://csirt.id yang dibuat oleh Perkumpulan Ahli Keamanan Siber Independen Indonesia. Kemudian, ketika data kita sudah bocor, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut?
Yang pertama, lakukan pengaduan kepada platform atau aplikasi yang bersangkutan agar platform atau aplikasi tersebut dapat melakukan tindakan pengamanan lebih lanjut atas data pribadi kita. Yang kedua, ubahlah kata sandi sesegera mungkin. Ketiga, lakukan cek aktivitas perbankan atau dompet digital, baik kartu kredit yang terhubung dengan platform atau aplikasi tersebut. Yang keempat, segera lapor ke platform terkait. Misalnya, apabila ada dugaan kebocoran di bank ABC, maka teman-teman dapat melapor ke bank tersebut dan meminta pertanggungjawaban. Begitu juga apabila dilakukan oleh platform PSME dan sebagainya. Teman-teman dapat meminta klarifikasi ke pihak PSME. Apabila tidak ditanggapi, maka ranah ini bisa dibawa ke perdata loh, perlindungan konsumen, atau bahkan pidana. Terakhir, laporan lainnya juga bisa dilakukan oleh teman-teman kepada platform yang mengalami kebocoran tersebut, atau kepada polisi siber melalui https://patrolisiber.id/report atau langsung mengirimkan email ke info@cyber.polri.go.id. Setelah itu dimungkinkan dari pihak polisi siber dapat melakukan penutupan akses unduhan, memblokir atau menonaktifkan situs atau database, juga melakukan investigasi atas kebocoran data tersebut. Meskipun langkah penanggulangan atas kebocoran data tersebut dapat ditindak dengan cara pemblokiran, namun nyatanya kasus kebocoran data belum dapat ditindak secara tegas teman-teman, karena memang belum ada pengaturan sanksi yang tegas ketika kebocoran data terjadi. Sedangkan di sisi pemilik data tentunya merasa dirugikan baik dari sisi material maupun imaterial. Di sisi lain, apabila pemilik data yang dirugikan ingin melakukan gugatan kepada penyelenggara atau pemilik sistem elektronik tersebut, perlu diperhatikan penjelasan-penjelasan berikut ya teman-teman. Berdasarkan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang ITE dan perubahannya, menyatakan setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Nah teman-teman, sudah jelas bukan? Bahwa berdasarkan peraturan yang ada, pemilik data sangat dimungkinkan mengajukan gugatan perdata kepada pemilik atau pengelola sistem elektronik dengan menggunakan dasar pasal 26 ayat 2 Undang-Undang ITE dan gugatan perbuatan melanggar hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, baik secara mandiri atau mengajukan gugatan secara class action dengan korban lainnya. Semakin meningkatnya kebocoran data di tengah perkembangan ekonomi digital seperti saat ini menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar membutuhkan regulasi perlindungan data pribadi agar masyarakat mendapatkan perlindungan yang optimal atas data pribadinya masing-masing. Nah teman-teman, setelah kita membahas permasalahan tersebut dari aspek hukum, tim Law Space juga memiliki beberapa tips nih agar teman-teman semua terhindar dari penyalahgunaan data pribadi. Yang pertama, gunakan two-factor authentication dengan OTP atau one-time password pada akun-akun yang mencakup data penting teman-teman. Kedua, sebelum membuang dokumen berisikan data pribadi, pastikan data pribadi yang melekat pada dokumen tersebut tidak dapat dibaca atau tidak dapat diakses oleh pihak lain. Misalnya, label pada pengiriman paket dari online shopping teman-teman nih. Ketiga, minimalisir tampilan data pribadi pada laman akun sosial media teman-teman. Keempat, lakukanlah perubahan sandi akun sosial media atau aplikasi secara berkala dan hindari penggunaan sandi dengan menggunakan nama atau tanggal lahir yang mudah ditebak oleh orang banyak. Kelima, cermatlah sebelum mengakses suatu situs atau website tertentu dengan cara membaca kebijakan privasi yang telah disediakan oleh website tersebut.
Keenam, hindari mengunggah data pribadi ke sosial media seperti mengunggah data kartu tanda penduduk teman-teman semua. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah teman-teman di sini pernah memiliki pengalaman data pribadi kalian diperjualbelikan? Atau teman-teman pernah diancam oleh pinjol ilegal nih, padahal teman-teman tidak pernah meminjam pada pinjol tersebut? Tulis opini atau pengalaman teman-teman di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Low Space supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oh iya, jika ada topik lain yang ingin kami bahas, teman-teman juga bisa menuliskan di kolom komentar ya. Semua referensi yang kami gunakan di video ini dapat teman-teman lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.